Perkenalkan, nama saya Raffi Hardiansyah dari kelas 005 TPLK 003 Program Studi Teknik Informatika. NIM saya adalah 23 10 11 400 356. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan UAS Machine Learning, yaitu membuat video tentang penjelasan. Oke, di sini saya akan pertama-tama pendahuluan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Machine Code Prediction from Sensor Data, yaitu prediksi jumlah kendaraan menggunakan data sensor dengan memanfaatkan algoritma machine learning, yaitu khususnya random forest regression. Jadi saya akan membahas tentang Machine Code Prediction from Sensor Data. Oke, selanjutnya yaitu latar belakangnya. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama di wilayah perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi prediktif mengenai kepadatan kendaraan. Dengan berkembang teknologi sensor dan data mining, data lalu lintas dapat diolah untuk memprediksi sejumlah kendaraan pada waktu tertentu hingga dapat membantu pengelolaan lalu lintas secara lebih efektif. Oke, selanjutnya tujuannya dari ini adalah tujuan dari penelitian atau proyek ini adalah untuk membangun sebuah model prediksi jumlah kendaraan berdasarkan data sensor lalu lintas. Model ini diharapkan mampu memberikan perkiraan jumlah kendaraan secara akurat dengan memanfaatkan pola waktu dan data historis. Oke, selanjutnya ada kumpulan data. Kumpulan data ialah dataset yang digunakan berasal dari situs Geek4Geeks dan berbentuk file CSV. Dataset ini berisi data jumlah kendaraan yang direkam oleh sensor berdasarkan waktu tertentu. Kolom utama dalam dataset adalah data time dan files, di mana files menunjukkan jumlah kendaraan yang tercatat pada waktu tersebut. Oke, selanjutnya ada bagian metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu nomor 1 ada import dan terkait dataset. Yang kedua ada proses data. Yang ketiga ada rekayasa fitur. Yang keempat ada pelatihan model. Yang kelima ada evaluasi model. Dan yang keenam ada prediksi data baru. Oke, selanjutnya ada pre-process data. Pada tahap pre-processing, kolom data time dikonversi ke dalam format data time. Hal ini bertujuan agar waktu dapat diproses dan diinteraksi menjadi fitur-fitur yang lebih baik, informatif bagi model pelajaran mesin analysis with algorithms. Present call it no algorithm machine array long-term request sequence layout item. Selanjutnya ada rekayasa fitur. Selanjutnya dilakukan rekayasa fitur dengan menginteraksi informasi dari data time seperti hari atau jam atau bulan atau tahun, hari ke dalam setahun dan minggu ke dalam setahun. Fitur-fitur ini sangat penting karena pola lalu lintas sangat dipengaruhi oleh waktu, misalnya jam sibuk dan hari kerja. Dan pokoknya sangat
berguna lah rekayasa. Selanjutnya ada algoritma dari random forest. Algoritma yang digunakan adalah random forest regression, yaitu pembelajaran mesin algoritma berbasis ensemble yang menggabungkan antara banyaknya pohon keputusan. Random forest terpilih karena mampu mempengaruhi overfitting dan menghasilkan prediksi yang lebih stabil serta akurat. Selanjutnya, ada kesimpulan dari materi ini berdasarkan hasil yang diperoleh oleh dikumpulkan bahwa penggunaan machine learning dengan algoritma random forest cukup lebih efektif dan memprediksi jumlah kendaraan. Fitur waktu memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil prediksi dan model dapat dikembangkan lalu lanjut untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya ada pengembangan selanjutnya yang dapat dilakukan dengan menambahkan variabel seperti data cuaca, hari libur, atau kondisi jalan. Selain itu, model lain seperti support, vector, regression, atau XBoost juga dapat digunakan sebagai perbandingan. Oke, ada penutupnya. Saya sekian dari PPT saya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan machine learning dalam prediksi lalu lintas. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan penting terhadap vertical count prediction atau prediksi data sensor. Penjelasannya di sini adalah vertical count prediction merupakan salah satu penerapan machine learning dalam bidang transportasi cerdas yang bertujuan untuk memprediksi jumlah kendaraan yang akan melintas pada suatu ruas jalan dalam bentuk periode waktu tertentu. Nah, prediksi ini dilakukan biasanya berdasarkan data historis lalu lintas yang dikumpulkan secara terus-menerus melalui berbagai sensor. Dengan adanya prediksi, pihak pengelola lalu lintas dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Nah, dalam konteks forecasting, data jumlah kendaraan termasuk ke dalam data time series, yaitu data yang pada pola tertentu seperti jam sibuk di pagi hari dan sore hari, perbedaan antara hari kerja dan hari pekan, serta mempengaruhi kondisi khusus seperti cuaca dan hari libur. Machine learning dimanfaatkan untuk mengenali pola-pola tersebut dengan menggunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi lalu lintas di masa depan. Nah, data yang digunakan dalam vertical count ini adalah berasal dari sensor lalu lintas seperti inductive loop yang tertanam di jalan, dan ada juga kamera CCTV yang dipandukan dengan computer vision dalam sensor hingga data GPS dari kendaraan. Data-data ini mencakup informasi waktu, jumlah kendaraan, kecepatan rata-rata, serta faktor pendukung lainnya. Sebelum digunakan dalam proses pembelajaran mesin, data ini harus melalui tahapan proses seperti pembersihan data, penanganan nilai yang hilang, serta transportasi data agar dapat dipahami oleh model machine learning. Setelah data siap, langkah berikutnya adalah membangun model machine learning. Beberapa algoritma dapat digunakan untuk dari metode statistik seperti ARIMA dan SARIMA yang cocok untuk pola sederhana hingga algoritma machine learning seperti linear regression, random forest, dan supervector regression. Untuk data yang memiliki ketergantungan waktu yang kompleks, model deep learning seperti short term memory atau LSTM sering digunakan karena mampu meningkatkan pola jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada model
model dalam memprediksi jumlah kendaraan. Model yang telah dilatih kemudian diuji untuk menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukurkan tingkat akurasi. Evaluasi yang dilakukan untuk memetrik seperti mean absolute error, mean squared error, dan root squared error. Semakin kecilnya nilai error yang dihasilkan, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi jumlah kendaraan. Nah, hasil prediksi ini dapat diterapkan langsung, dapat kehidupan nyata, khususnya dalam sistem smart city. Contohnya ada pengaturan lalu lintas secara adaptif. Nah, ada perencanaan rekayasa lalu lintas dan serta sistem navigasi yang dapat memberikan rute alternatif. Berdasarkan prediksi kedapatan jalan, dengan demikian Falcon Prediction ini tidak hanya bersikap teoretis, tapi memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Namun, dalam penerapan masih terdapat beberapa tantangan seperti ketidakungkapan data, perubahan pola lalu lintas yang tidak terduga, serta pengaruh faktor eksternal seperti kecelakaan atau cuaca ekstrim untuk mengatasi hal tersebut. Digunakan pendekatan seperti pembaruan data secara real-time, penggabungan beberapa model, serta hambatan variabel pendukung agar hasil memprediksi menjadi akurat. Secara keseluruhan, Phase account prediction ini menggunakan machine learning, solusi cerdas untuk memprediksi kondisi lalu lintas di masa depan dan memanfaatkan data historis dan algoritma yang tepat. Sistem ini mampu membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dan pengelolaan data transportasi modern. Ya, ini ada gambar-gambar yang diberikan. Cukup. Oke, saya akan melanjutkan dari presentasinya tadi. Sini saya sudah ada di halaman berkolab ya. Saya akan menjelaskan gimana atau dalam menjelaskan coding-codingannya nanti. Saya akan menjelaskan materi. Di sini ada dari awalnya, dari awalnya. Ini ada sebuah batch CSV sesuai lokasi data set Anda. Nah, di sini kita bisa berubah data-data kita, data time dan fetchless. Lalu yang kedua adalah capture extension from data time. Nah, di sini ada data time. This last day, weekday, or month, year, DTL with you. Nah, ada data-data ini juga di sini dari 2015 sampai tanggal 11 2021 dan tanggal 11 bulan 11 2015 dan tanggal 1 juga 2011 2015 ini 13 dan 2015 sampai 2021 juga data-datanya. Selanjutnya ada cell 3 starter present and target dan time facelift. Ada hari, ada minggu, ada tahun, ada bulan. Ada cara yang keempat, train test atau split. From scan model selection import train test fit. Nah, sini ada print size Excel. Train size-nya ada 3.496, adalah train size-nya 96
24. The train di C5, the train Random Forest Revision. From scale, Traceable Import Random Forest Revision, model Random Forest Revision. Ada jadinya keluarnya model T. Yang keenam ada evaluation model. From scale, basic information, observed error, mean expert error. Ada mainnya adalah 19, 18, 64, 77, 39, 691, 45, 03. PNSE-nya ada 600, 56, 34, 60, 61, 78, 021. Terakhir ada sel 7, make a custom prediction sample forces ada 11, 6, 12, 1, 2021, 11, 2, prediction count, model prediction sham, atau brain. Oke, penjelasannya adalah dari sini adalah data sensor lalu lintas. Data yang dikumpulkan menggunakan berbagai sensor. Antara lainnya adalah sensor log indikatif tertanam di jalan, ada kamera CCTV dan radar, dan sensor alert. Contoh data sensornya ada yang satu ada waktu, jam, hari, dan tanggal. Yang kedua ada jumlah kendaraan, yang ketiga ada kecepatan kendaraan, yang kelima ada jenis kendaraan, yang keenam ada kondisi cuaca. Yang alur sistem machine learning adalah perkumpulan data dari sensor, processing data itu terbagi menjadi 3, menghapus data kosong, normalisasi data, decoding, data waktu, pembagian data, data live, training, dan ujian, pemilihan algoritma, pelatihan model, serta evaluasi model. Algoritma machine learning yang digunakan, beberapa algoritma yang umum digunakan adalah linear regression, decision tree, random forest, dan supervector regression, dan neural network. Contoh prediksinya adalah misalnya input jam dari 7, hari Senin, cuaca cerah, model machine learning memproses pola data historis. Output prediksi jumlah kendaraan 850 kendaraan per jam. Lalu selanjutnya ada model, evaluasi model. Evaluasi dilakukan untuk melakukan model menggunakan MAE, MSE, RMCI, dan R2. Lalu 4, penerapan machine learning, mengurangi kecepatan lalu lintas, optimisasi sistem lampu lalu lintas, dan mendukung konsep smart city, dan membantu perencanaan transportasi jangka panjang. Apa tantangan dan solusi dari machine learning kendaraan? Data sensor tidak lengkap, ngetes pada data, perubahan pola lalu lintas, solusi data training dan filtering, update model. Jadi kesimpulannya adalah machine learning mampu memprediksi jumlah secara akurat dengan memanfaatkan data sensor lalu lintas dengan pemilihan algoritma yang tepat dan data berkualitas. Sistem ini mendapatkan efisiensi manajemen lalu lintas, mendukung perkembangan kota pintar. Jadi mungkin itu saja pembuatan video dari saya.
Jika saya tidak salah atau ada kata-kata yang masih kurang diperjelas, lalu saya juga masih belajar, karena saya juga masih belajar ini, mencari tahu agar